Shalom pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menceritakan dengan doa dan bimbingan darinya. Kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal. Inilah janji indah Kristus bagi masing-masing kita. Janji yang pastinya Dia akan tepati. Oleh sebab itu, kesempatan demi kesempatan yang Dia masih berikan untuk kita saat ini, kita dapat pergunakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat. Kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai itu. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, yaitu Bentangan Langit Menyatakan Kebesarannya. Ayatnya terdapat di dalam Ayub 9 ayat 8 dan 9. Yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut, yang menjadikan bintang biduk, bintang belatik, bintang kartika, dan gugusan-gugusan bintang ruang selatan. Meskipun Alkitab harus menepati tempat pertama dalam pendidikan anak-anak dan remaja, buku alam adalah yang terpenting setelah Alkitab. Karya ciptaan Tuhan membuktikan kasih dan kuasa-Nya. Dia telah menjadikan dunia dengan segala isinya. Tuhan adalah pencinta keindahan, dan di dunia yang Dia telah bentuk untuk kita, Dia tidak hanya memberi kita semua yang diperlukan untuk kenyamanan kita, tetapi Dia telah memenuhi langit dan bumi dengan keindahan. Kita melihat kasih dan perhatiannya di ladang yang subur, dan senyumannya terlihat di bawah sinar matahari yang cerah. Tangannya telah membuat bebatuan seperti kastil dan gunung yang menjulang tinggi. Pohon-pohon yang tinggi tumbuh atas perintahnya. Dia telah menyebarkan karpet berwarna hijau, menutupi bumi dan menghiasinya dengan bunga. Ya, jadi ini kembali lagi Tuhan mengingatkan kita bahwa pelajaran yang sangat penting di dalam kehidupan kita, yaitu mengenai alam yang Tuhan sudah berikan bagi masing-masing kita. Dikatakan meskipun Alkitab harus menempati tempat pertama dalam pendidikan anak-anak dan remaja, buku alam adalah yang terpenting setelah Alkitab. Yang pertama adalah Alkitab, yang kedua yaitu adalah alam ciptaan Tuhan. Karya ciptaan Tuhan membuktikan kasih dan kuasa-Nya. Ya, jadi betapa pentingnya, ya, karena pada saat kita menikmati alam ciptaan Tuhan, disitulah kita merasakan akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, kita akan merenungkan bagaimana kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Dikatakan di sini Dia telah memenuhi langit dan bumi dengan keindahan. Ya, bagaimana matahari, bulan, bintang, langit yang Tuhan ciptakan, dan awan. Bila mana kita melihat itu semua, bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Kita melihat kasih dan perintah-Nya yang ada di ladang yang subur, dan senyuman-Nya terlihat di bawah sinar matahari yang cerah. Ya, inilah bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan itu. Pada saat kita pergi ke alam, kita akan melihat pohon-pohonan yang tinggi, dan atas perintah-Nya Tuhan telah menyebarkan karpet hijau, yaitu rerumputan. Disitulah kita akan memandang bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan keindahan. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan keteraturan itu, memberikan kita suatu hal yang begitu luar biasa, supaya kita dapat merasakan bahwa Dialah Sang Pencipta kita. Mengapa Dia mendandani bumi dan pepohonan dengan warna hijau, bukannya dengan coklat tua yang suram? Bukankah karena hal itu lebih enak dipandang? Dan tidakkah hati kita akan dipenuhi dengan rasa syukur saat kita membaca bukti kebijaksanaan dan kasih-Nya dalam keajaiban ciptaan-Nya?
Ya, jadi warna hijau, bagaimana warna ini adalah warna yang sangat indah. Ya, kalau kita melihat ya di sekeliling kita, ya pepohonan begitu indah dengan warna hijau yang beraneka ragam. Ada hijau tua, hijau muda. Ya, disitulah kita akan melihat bagaimana Tuhan kita menciptakan segala sesuatunya dengan begitu sempurnanya. Tadi di sini ada suatu pertanyaan, kenapa pepohonan atau dedaunan itu tidak diciptakan berwarna coklat tua yang suram? Ya, kalau semuanya diciptakan dengan warna seperti itu, maka tidak menarik perhatian kita. Tetapi warna yang cerah seperti hijau, ya bagaimana di situ akan memberikan kita suatu hal yang luar biasa. Di situ kita akan merasakan ya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan perhatian. Ya, disinilah Tuhan ingin mengajarkan kita di dalam situasi yang apapun yang kita hadapi, kita harus siap. Ya, walaupun akan seperti daun, ya pada saat dia mulai bertunas, dia akan mengeluarkan daunnya yang berwarna hijau muda, kemudian hijau tua, dan akhirnya coklat, dan dia pun jatuh dan menjadi kering. Itulah kehidupan. Ya, bagaimana dosa telah memenuhi akan bumi ini, ya sehingga hal itu harus terjadi. Ya, sama seperti kita tidak tahu ya kapan Tuhan akan memanggil kita, kapan kita akan diistirahatkan oleh Tuhan. Tetapi di dalam semuanya itu ada suatu pengharapan Tuhan berikan bagi masing-masing kita, pengharapan yang pastinya dia akan tepati untuk kita. Ya, karena dosa, ya sehingga semuanya ini terjadi. Tetapi kembali lagi, Tuhan ingin supaya kita juga dapat merasakan itu semua. Walaupun sudah jatuh di dalam dosa, tetapi kita akan melihat sisi keindahan dari alam yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Energi kreatif yang sama yang membawa dunia ini masih digunakan untuk mempertahankan alam semesta dan melanjutkan pengendalian alam semesta. Tangan Tuhan membimbing malaikat-malaikat dalam perjalanannya yang teratur melintasi langit. Bukan karena kekuatan yang melekat. Tahun demi tahun bumi terus bergerak mengelilingi matahari dan menghasilkan kekayaannya. Melalui kuasanya, tumbuh-tumbuhan tumbuh subur, daunnya muncul dan bunganya mekar. Seluruh alam semesta dirancang untuk menggambarkan tentang kasih Tuhan. Ya, jadi inilah bagaimana kita, ya kembali lagi, tangan Tuhan membimbing planet-planet dalam perjalanannya yang teratur melintasi langit. Bukan karena kekuatan yang melekat, ya, tetapi semuanya ini bergerak mengelilingi matahari dan menghasilkan kekayaannya melalui kuasanya. Jadi hanya kuasa Tuhanlah yang mampu yang menggerakkan seluruh kehidupan di dunia ini, karena dialah yang menciptakannya. Ya, kita juga harus sadar, ya kita juga harus mengerti ya bahwa kehidupan kita juga bila mana diserahkan semuanya kepada Kristus, di bawah kaki salib Tuhan, setiap beban-beban kehidupan kita, maka dialah yang akan menuntun kita. Ya, kehendaknya menjadi bagian kita. Kalau kita menjalankan kehendak kita, maka semuanya itu akan berantakan. Semuanya itu akan tidak berjalan dengan mulus. Ya, walaupun pada saat kita menjalani kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita akan banyak tantangan, tetapi tantangan itu membuat kita supaya kita lebih kuat. Kita boleh mengerti bahwa tangan Tuhan selalu membimbing dan menuntun kita. Ya, di sini juga dikatakan seluruh alam semesta dirancang untuk menggambarkan tentang kasih Tuhan. Ya, jadi semua yang kita sudah nikmati, semua yang kita sudah rasakan di dunia itu oleh karena kasih Tuhan, itu oleh karena tuntunan Tuhan saja. Ya, kembali lagi pada saat Yesus
dia berada di dunia ini. Dia hidup ya di keluarga yang sangat-sangat sederhana, yaitu keluarga daripada Yusuf dan Maria. Yesus melakukan pekerjaannya juga sama seperti kita pada saat kita berada di rumah tangga kita. Dan pada saat itu Yusuf ini bekerja sebagai seorang tukang kayu, dan Yesus setiap hari dia membantu ayahnya di pertukangan kayu ini. Dia mengerjakan segala sesuatunya. Apapun yang dia kerjakan begitu sempurna hasilnya. Oleh karena dia tahu dia datang ke dunia ini untuk menjadi contoh, menjadi teladan bagi umat manusia. Sehingga apapun yang dia lakukan, dia selalu bertanya kepada Bapaknya. Dia selalu fokus apapun yang dia kerjakan. Ya, kalau kembali lagi kita membaca di riwayat Yesus, ya di situ diceritakan ya bagaimana Yesus pada saat dia kembali ke rumah, pada saat tugasnya sudah selesai di bengkel pertukangan kayu, dia melewati gunung dan lembah. Disitulah dia menikmati bagaimana alam yang Tuhan berikan bagi kehidupannya. Dia melihat ciptaan Tuhan, ya bagaimana binatang-binatang yang Tuhan ciptakan itu. Dia sangat bersuka cita. Dia menyanyikan setiap lagu pujian di dalam kehidupannya pada saat dia berjalan melewati lembah dan gunung itu. Nah, jadi inilah suatu pelajaran yang begitu indah, sehingga pemikiran kita dibawakan kepada kasih Tuhan, kepada alam yang Tuhan sudah ciptakan. Jadi betapa pentingnya keluarga membawa setiap keluarganya untuk kembali menikmati alam ciptaan Tuhan. Karena disitulah kita akan melihat bahwa kehidupan kita ya begitu sangat-sangat jauh. Ya kalau kita hidup di dunia sana, ya kita hanya melihat gedung-gedung, kita hanya melihat bangunan-bangunan. Ya mungkin ada taman, pohon, ya tetapi di sini bagaimana kita bisa kembali lagi ke alam, kita melihat hanya pepohonan yang menjulang tinggi, rerumputan yang begitu indah. Ya disitulah kita akan mendengarkan ya bisikan kuasa Tuhan itu. Ya karena di situ kita akan merasakan kesunyian. Ya tidak ada lagi kebisingan, tidak ada lagi keributan. Di situ kita akan mendengarkan kicauan burung yang merdu. Kita akan mendengarkan tiupan angin. Dan disitulah kita akan merasakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang selalu menyertai kehidupan kita. Tuhan adalah pencinta keindahan, ya, dan di dunia yang Dia telah bentuk untuk kita, Dia tidak hanya memberi kita semua yang diperlukan untuk kenyamanan kita, tetapi Dia telah memenuhi langit dan bumi dengan keamanan, dengan keindahan. Ya, kita melihat kasih dan perhatiannya di ladang yang subur dan senyumannya yang terlihat di bawah sinar matahari. Jadi kembali lagi, ya bagaimana kita dapat meminta tuntunan Tuhan, meminta akan jalan-jalannya sehingga kita tidak salah melangkah. Apapun yang kita lakukan, baiklah kita terus mengandalkan Dia, karena Dialah satu-satunya penolong kita. Ya, Dia sudah menebus kita dari setiap dosa kita. Dia sudah rela mati di atas kayu salib. Jangan kita sia-siakan itu. Biarlah kita terus datang kepada Tuhan, meminta akan tuntunannya, sehingga itu akan menjadi bagian di dalam kehidupan masing-masing kita. Ya, biarlah apapun yang kita lakukan, kita boleh meminta kuasa Tuhan itu boleh menjadi bagian kita. Dan pada hari ini, biarlah komitmen kita yang kita sudah ambil di dalam kehidupan kita boleh jalankan itu, kita boleh hidupkan itu, ya, sehingga itu dapat kita praktekkan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Biarlah nasihat firman Tuhan pada saat ini boleh kembali menguatkan kita dengan alam yang Tuhan sudah berikan. Biarlah kita dapat menikmati itu di dalam kehidupan kita.
Ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Dia adalah pencinta keindahan itu. Dia sudah menjadikan segala sesuatunya untuk kita. Biarlah kita dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Setiap talenta kita, setiap anugerah yang Tuhan sudah berikan, biarlah kita kembalikan itu kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah ini dapat menjadi berkat bagi masing-masing kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.